341 ke Jepang, kita pergi. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, Januari tahun 2009. Di dalam Bandara Internasional Zhonghai. Tahun baru Imlek sudah dekat dan bandara dipenuhi dengan banyak orang yang keluar masuk Tiongkok untuk berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Tidak ada penerbangan langsung dari kota Jin ke Fukuoka, oleh karena itu, Chen Fan dan Yukishiro harus mengejar penerbangan ke Zhonghai terlebih dahulu dan transfer dari sana ke tujuan akhir mereka. Hai, bisakah kamu pindah sebentar? Chen Fan dan Yukishiro telah memesan kursi kelas 1 dengan ruang kaki yang luas. Tidak butuh waktu lama bagi Chen Fan untuk menemukan tempat duduknya. Di sebelahnya ada pasangan muda. Pria itu berusia 30-an dan dia mengenakan kacamata berbingkai emas dan setelan bisnis yang keren, tampak seperti manajer sukses di sebuah perusahaan besar. Gadis itu berpakaian modis. Dia mengenakan kacamata hitam besar dan rambut sebahu tergerai. Di bawah pinggang, dia mengenakan jeans gaya K-pop yang membungkus erat lekuk tubuhnya yang menakjubkan. Namun, salah satu kakinya yang disilangkan memanjang sampai ke lorong dan menghalangi jalan Chen Fan. Gadis itu mendengar suara Chen Fan, dia mendongak dari kacamata hitamnya ke arah Chen Fan, matanya berbinar. Chen Fan tidak mengubah penampilannya kembali ke kampus biasa tanpa akun, sebaliknya, dia pergi ke Jepang sebagai Chen Beixuan. Dia tahu dia akan mengotori tangannya di Jepang dan tidak ada gunanya menyembunyikan identitasnya. Ditambah lagi, dia ingin semua orang tahu bahwa dialah, Chen Beixuan, yang melakukan segalanya. Oke. Gadis itu tersenyum manis dan menarik kembali kakinya untuk memberi jalan. Pemuda itu tidak terlalu senang dengan interaksi mereka. Namun, dia menyimpan kekesalannya dalam hati. Chen Fan dan Yukishiro menemukan tempat duduk mereka dan mereka duduk tepat di seberang pasangan itu. Melihat Chen Fan bepergian dengan seorang gadis muda dengan kecantikan alami, gadis itu tampak kecewa. Suara pramugari yang berlapis madu keluar dari interkom, menandakan bahwa pesawat akan lepas landas. Chen Fan duduk diam dengan mata setengah tertutup saat dia merenungkan kultivasi masa lalunya. Tahap awal dan pertengahan tingkat pencerahan ethereal adalah dua dunia yang terpisah ketika ia berkuasa. Pada tahap pertengahan, hanya Chen Fan yang memiliki lebih banyak energi Qi, tetapi dia juga jauh lebih mahir dalam menggunakan kekuatan ilahi. Pada saat itu, Chen Fan seharusnya sudah bisa menggunakan beberapa mantra Dharma berskala besar. Mantra Dharma besar ini membutuhkan waktu lama untuk digunakan, tetapi sama kuatnya dengan senjata pemusnah massal. Chen Fan akan menggunakan mantra ini untuk menghalangi serangan tentara Jepang jika perlu. Namun, hal itu tidak mungkin terjadi karena badan panjang umur Azuretir Chen Fan yang ditingkatkan seharusnya dapat membantunya keluar dari situasi sulit apapun. Sebelum naik level baru-baru ini, Chen Fan memiliki bentuk badan panjang umur Azuretir yang sangat sederhana. Bahkan menggunakan pukulan hipersonik sekali saja akan membebani tubuhnya. Namun, badan panjang umur Azuretir yang baru telah ditingkatkan secara signifikan. Dia tidak hanya bisa menggunakan pukulan hipersonik sesering yang dia mau, tapi ketahanan dan ketangguhan tubuhnya juga meningkat ke tingkat yang tidak masuk akal. Pada saat itu, bahkan meriam yang ditembakkan ke arahnya dari jarak dekat tidak dapat melukainya, apalagi senjata kaliber normal. Dewa Iblis pasti merasakan bentuk ilusinya dihancurkan olehku. Yukishiro telah memberitahuku bahwa keluarga Yukishiro dan kuil Susano berlokasi di Fukuoka. Aku mungkin harus menghadapi polisi dan militer Jepang segera setelah aku tiba di sana. Chen Fan mengetuk sandaran tangan dengan jari. Dia tidak akan terhalang oleh Dewa Iblis di masa jayanya, apalagi yang terluka. Dewa Iblis ini telah ada selama beberapa ratus tahun di Jepang dan pasti mempunyai lebih dari sekedar keluarga Yukishiro di bawah komandonya. Oleh karena itu, Chen Fan yakin bahwa untuk mengalahkan Dewa Iblis, dia harus terlebih dahulu berurusan dengan para taipan Pulau Kyushu dan pemerintah Jepang. Untuk memastikan kemenangannya, dia memutuskan untuk memulai perjalanannya setelah dia naik level. Ditambah lagi, dia sudah sangat dekat dengan tahap pertengahan pencerahan ethereal, yang dia butuhkan hanyalah pukulan terakhir sebelum garis finish. Pada saat itu, Chen Fan akhirnya berhasil menembus kemacetan dan memperbaiki kondisi fisiknya. Ini memberinya tingkat perlindungan terhadap senjata api. Tiba-tiba, suara yang jernih dan musikal membuyarkan lamunannya. Hai, nama saya Ai Jinki. Saya dari Zhonghai.
Apakah kalian akan berlibur ke Fukuoka? Chen Fan membuka matanya dan melihat gadis berpakaian modis itu menatapnya dengan senyum hangat. Kakinya yang panjang dan ramping dibalut erat dengan celana jeans, dia terlihat seksi seperti supermodel. Nama saya Chen Beixuan, dari kota Jin. Chen Fan menjawab dengan bingung. Merasakan dinginnya suara Chen Fan, senyuman Ai Jinqi sedikit memudar. Namun, dia adalah orang yang ramah dan tidak mudah tergoyahkan. Dia mendekat ke Chen Fan dan bertanya pelan. Si cantik itu, apakah dia pacarmu? Dia begitu dekat dengan Chen Fan sehingga dia bisa mencium aroma lipstiknya yang memabukkan. Jelas sekali bahwa dia menjadi terlalu akrab. Tindakan intim gadis itu tidak cocok dengan pemuda di sampingnya. Dia menarik wajah tegang dan menggerutu. Xiaoqi, bisakah kamu turun dari punggungku? Aku tidak memintamu untuk ikut denganku. Aku hanya bertanya padanya, kamu punya masalah dengan itu. Ai Jinqi memutar matanya ke arah pemuda itu dan berkata, ditambah lagi, aku tidak begitu mengenalmu, jangan panggil aku Xiaoqi. Pria muda itu tersipu dan menjadi diam. Tatapannya menjadi semakin memusuhi Chen Fan. Chen Fan melirik pasangan itu dan mengukur dinamika di antara mereka. Laki-laki itu pasti jatuh cinta pada gadis itu sementara gadis itu sepertinya tidak tertarik. Namun, Chen Fan tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuk mereka, jadi dia mengerutkan alisnya dan menjawab. Tidak, dia adalah gadis pelayanku. Pelayan, Ai Jinqi terkejut. Gadis itu mengharapkan untuk mendengar seorang kekasih, simpanan atau istri, tetapi bukan seorang gadis pelayan. Siapa yang masih memelihara gadis pelayan di abad ke-21? Omong kosong, sudah tidak ada lagi yang melayani. Jadi maksudmu dia PRT dari Filipina? Pemuda itu mencibir pada Chen Fan dan berkata, Ren Hao, apa aku menyuruhmu angkat bicara? Ai Jinqi memelototi pemuda itu. Wajah Ren Hao semakin merah. Meski berhasil menahan amarahnya, dia menatap Chen Fan dengan bola api di matanya. Aku adalah gadis pelayan Chen San, jika kamu mau, kamu akan menjadi budak. Yukishiro Sa berkata dengan sigap. Dia tampak jauh dan menyendiri tetapi sangat cantik. Menambahkan peakot putih dan celana slim fit, dia tampak menggemaskan seperti seorang putri. Meski berpenampilan cantik, dia mengaku dirinya adalah seorang pelayan rendahan. Pengungkapan itu sangat mengejutkan. Tunggu, apakah kamu orang Jepang? Ai Jinqi memperhatikan Yukishiro Sa menggunakan istilah san ketika dia berbicara. Hanya orang Jepang yang menggunakan itu sebagai pengganti tuan atau miss. Seorang gadis cantik jelita dari Jepang mengaku sebagai gadis pelayan Chen Fan. Sungguh sulit dipercaya. Ai Jinqi mengibaskan bulu matanya saat matanya beralih dari Chen Fan ke Yukishiro Sa dan kemudian kembali ke Chen Fan saat dia mencoba memahami hubungan mereka. Sementara itu, Ren Hao diliputi rasa cemburu saat mendengar konfirmasi Yukishiro Sa atas pengabdiannya kepada Chen Fan. Dia bergumam dengan nada masam, apakah ini semacam permainan peran yang memuakkan? Kali ini, dia menjaga suaranya tetap rendah tetapi yang lain tetap mendengarnya. Chen Fan sepertinya tidak keberatan dengan hinaan pria itu, tapi Yukishiro Sa memberinya tatapan tajam dan menegur, satu lagi kata tidak hormat, aku akan melemparkanmu keluar dari pesawat. Apakah kamu mengerti? Meskipun dia hanyalah manusia biasa, pengalaman bertahun-tahun menjalankan dunia bawah tanah di Pulau Kyushu menciptakan nada yang kejam dan agresif dalam suaranya. Ren Hao terkejut dengan nada bicara gadis itu dan memutuskan untuk menyendiri sejak saat itu. Mengapa kamu memanggilnya Tuan, jika aku boleh bertanya? Ai Jinqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena guru cukup kuat untuk menyelamatkan hidup saya. Saya bersumpah untuk mengikuti guru. Yukishiro Sa memandang ke arah Chen Fan, matanya dipenuhi rasa hormat dan kekaguman. Pada awalnya, dia hanya merasa takut terhadap Chen Fan, dan ketakutan itu juga membuatnya terkendali. Namun, setelah Chen Fan membunuh bentuk ilusi dan membawanya ke dalam arai besar naga hijau, ketakutan dalam diri Yukishiro Sa digantikan dengan rasa hormat. Dia tidak hanya bisa memerintah seekor naga tetapi juga elemen-elemen di alam. Jika dia bukan makhluk abadi, lalu siapa? Benar-benar, mata Ai Jinqi berbinar karena ketertarikan dan kegembiraan. Dia merasa sedang mendengarkan plot sebuah sinetron. Pahlawan perkasa menyelamatkan gadis yang kemudian menawarkan dirinya kepada penyelamatnya. Sang pahlawan tampak dingin dan menjaga jarak, namun dia adalah seorang kekasih yang sangat bergairah, terutama di malam hari. Itu adalah alur cerita dari sebagian besar novel Kidian yang memiliki judul CEO Tampan.
Chen Fan tampak dingin dan jauh serta sangat cocok dengan stereotip tersebut. Dia melanjutkan dan menanyakan lebih banyak pertanyaan. Meskipun Chen Fan maupun Yuki Shirosa tidak ingin menghiburnya, Ai Jinqi terus mengoceh. Chen Fan memberikan jawaban singkat dari waktu ke waktu, dan perlahan-lahan dia mendapatkan gambaran yang cukup bagus tentang masalah gadis cerewet itu. Ai Jinqi terpaksa harus melalui banyak kencan yang diatur oleh keluarganya dan akhirnya dia muak dan memutuskan untuk pergi berlibur. Yang membuatnya kecewa, salah satu teman kencannya, Ren Hao, memutuskan untuk bepergian bersamanya. Dia marah tetapi tidak bisa menemukan cara untuk menyingkirkan Ren Hao. Sebelum pesawat mendarat, Ai Jinqi memegang tangan Chen Fan dan Yuki Shirosa dan enggan berpisah. Dia bertanya, apakah Anda di sini untuk berkeliling kota? Mungkin kita bisa bertemu lagi. Bisakah kita bertukar nomor telepon? Serahkan saja pada nasib kita. Chen Fan melambaikan tangan dan meninggalkan pesawat bersama Yuki Shirosa. Kekecewaan tergambar di wajah Ai Jinqi. Ren Hao tidak bisa lagi menahan kepahitannya. Dasar brengsek. Dia pikir dia pangeran menawan karena dia terlihat sedikit lebih baik daripada kebanyakan orang. Gadis pelayan, menurutku dia hanya menggertak. Siapa lagi yang melakukan itu? Itu melanggar hak asasi manusia. Diam, kamu. Ai Jinqi memutar matanya ke arahnya dan setelah berjalan ke arah Chen Fan, Ren Hao tampak lebih mengecewakan. Pada tahun 2009, Jepang bukan lagi negara adidaya ekonomi seperti pada tahun 80-an, namun negara ini jauh lebih maju dibandingkan Tiongkok. Kehidupan di Fukuoka jauh lebih baik dibandingkan dengan kota-kota di Tiongkok yang setara. Saat berjalan di jalan, Chen Fan terkesan dengan betapa bersihnya jalanan dan betapa tertibnya perilaku masyarakat. Meskipun demikian, pada tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2009, Tiongkok dengan cepat berhasil menyusul Jepang. Dalam hampir semua aspek pembangunan kota. Tuan, apakah kita akan ke hotel sekarang? Yuki Shirosa bertanya dengan hormat. Tidak, mereka sudah ada di sini. Chen Fan menjawab dengan sigap. Mereka, Yuki Shirosa terkejut pada awalnya. Sebelum dia memikirkan kata-kata Chen Fan, sebuah Mercedes-Benz hitam menepi di samping mereka. Seorang pemuda yang tampak mengancam keluar dari mobil dan menghampiri mereka. Adikku, kenapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu akan kembali ke Jepang? Pria itu mengamati Chen Fan dengan tatapan licik saat dia menyapa Yuki Shirosa. Di belakang pemuda itu berdiri sekelompok pria kekar dengan otot kompak. Keluarga Yukishiro telah berkembang pesat di Pulau Kyushu selama lebih dari 150 tahun. Mereka adalah keturunan dari keluarga yang lebih kuno yang memimpin Kyushu Utara. Sebagai keluarga besar dan berdarah biru, mereka memiliki banyak cabang dan keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Kenaikan kekuasaan Yuki Shirosa telah bertentangan dengan sifat misoginis dari banyak ahli waris laki-laki. Prasangka dan diskriminasi terhadap perempuan masih cukup lazim dalam masyarakat tradisional Jepang. Status perempuan Jepang dalam masyarakat jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hanya ada sedikit perempuan di kalangan taipan bisnis dan politisi. Saat ini, bukanlah hal yang aneh jika seorang perempuan menjadi salah satu pemimpin negara, namun hal tersebut tidak terjadi di Jepang. Tanpa dukungan kakeknya dan Kitaniwakawa, Yuki Shirosa tidak akan mampu mempertahankan kekuasaan selama lebih dari sebulan. Dukungan tegas dari kakeknya memberinya ilusi bahwa dia adalah anggota keluarga yang paling kompeten, yang ditakdirkan untuk memerintah klan. Namun, menjadi jelas baginya bahwa kakek mendukungnya hanya karena mantra gelap yang diberikan padanya oleh kuil Susanoo. Lebih buruk lagi, hari-harinya akan dihitung jika Chen Fan tidak mematahkan mantranya dan kekuatan keluarga akan kembali ke salah satu anggota laki-laki. Tidak banyak anggota keluarga yang mengetahui bahwa Yuki Shirosa adalah bagian dari rahasia tergelap keluarga. Ketika mereka mendengar lelaki tua itu sedang memburu Yuki Shirosa, mereka sangat gembira. Keluarga tersebut mengirim anak buahnya untuk menunggu di bandara di Fukuoka dan Kitakyushu. Begitu Yuki Shirosa mendarat, Yukishiro Yasuo bergegas ke bandara bersama anak buahnya. Yasuo, apa yang kamu lakukan di sini? Yuki Shirosa mengerutkan alisnya saat dia mengenakan topeng tuan keluarga yang mendominasi. Adikku sayang, apakah kamu benar-benar mengira kamu masih kepala keluarga Yukishiro? Kakek memerintahkan kami untuk memburumu dan membawamu pulang. Yukishiro Yasuo tersenyum dingin, dan berkata, tolong jangan membuat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Saya tidak ingin bersikap kasar kepada mantan tuan keluarga.
Bahkan saat dia mengatakan bahwa sekelompok pria berjas hitam beringsut ke depan dengan wajah serius. Beraninya kamu, Yukishiro Sa kembali ke arahnya, tidak mundur sedikit pun. Dia selalu menjadi kebanggaan keluarga dan tak seorang pun, bahkan para tetua pun tidak berani mencemoohnya secara terbuka, apalagi katak yang merendahkan diri seperti Yukishiro Yasuo. Tentu saja, Yukishiro Yasuo tertawa terbahak-bahak. Kamu berada dalam masalah setinggi lutut, Kak. Kamu telah membuat marah kakek dan tuan kita Niwakawa. Ditambah lagi, Kawakami Gensai tidak bersamamu. Apakah kamu berencana untuk mengandalkan bocah cantik dari Tiongkok itu? Kamu, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia mendengar suara dingin muncul di sampingnya. Mencari kematian, semua orang menyaksikan tubuh Chen Fan menjadi bayangan kabur untuk sesaat dan mendapatkan kembali bentuk padatnya. Sementara itu, Yukishiro Yasuo mendapat pukulan di wajahnya, kekuatan tersebut membuat pria itu terbang keluar. Chen Fan menamparkan wajah Yukishiro Yasuo hanya dengan menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya, namun dampaknya telah menghancurkan kepala pria itu, menghancurkan tulang pipinya. Dilihat dari samping, kepala Yukishiro Yasuo terlihat rata seperti adonan. Bam! Tubuh Yukishiro Yasuo terhuyung tak bernyawa di jalan setengah lusin meter jauhnya. Pewaris keluarga Yukishiro, kekuatan yang harus diperhitungkan di dunia bawah tanah ditampar sampai mati oleh Chen Fan. Apa? Para penjaga Yukishiro Yasuo meraih ikat pinggang mereka karena naluri. Jelas sekali bahwa mereka semua membawa senjata. Namun, mereka dikejutkan oleh pemandangan mengerikan itu. Tengkorak adalah tulang terberat di tubuh manusia dan para penjaga mendapati diri mereka bergulat dengan kekuatan yang sama dengan Chen Fan. Tuan, apakah Anda berbicara bahasa Jepang? Yukishiro Sa terkejut, meski karena alasan yang sama sekali berbeda. Dia telah berbicara dengan Yukishiro Yasuo dalam bahasa Jepang dan berpikir bahwa dia perlu menerjemahkan ke Chen Fan dalam bahasa Mandarin nanti. Yang mengejutkannya, Chen Fan sepertinya memahami maksud pembicaraan dan menghujani kemarahannya pada Yukishiro Yasuo. Ini seperti berjalan-jalan di taman bagi seorang penggarap abadi untuk menguasai suatu bahasa. Chen Fan berkata perlahan dalam bahasa Jepang. Pengucapan bahasa Jepangnya terdengar agak salah ketika dia mengucapkan beberapa kata pertama. Namun, ketika dia akhirnya menyelesaikan kalimatnya, dia berbicara dalam bahasa Jepang seolah-olah dia telah tinggal di Jepang selama bertahun-tahun. Sejak Chen Fan mencapai tingkat yayasan pendirian, dia memperoleh ingatan fotografis. Sebelum datang ke Jepang, dia membaca dan menghafal seluruh kamus bahasa Jepang. Hanya butuh beberapa menit baginya karena yang harus dia lakukan hanyalah memindai buku itu dengan cepat menggunakan kehendak ilahi. Dia berlatih bahasa Jepang di kepalanya saat berada di pesawat, dan menguasainya dalam waktu kurang dari setengah hari. Chen Fan berbalik dan melihat para penjaga yang tertegun itu. Inikah yang dikirim keluarga Yukishiro untuk menanganiku? Lelucon yang luar biasa. Dia melambaikan tangan dan memulai sebuah seni, mengirimkan beberapa lusin bila angin. Bila angin ini memotong semua penjaga menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Sejak Chen Fan mencapai pencerahan ethereal, dia bisa mengucapkan mantra kecil seperti ini dengan cepat. Dia memasukkan energi ke udara dan mengubah angin menjadi bilah tajam yang dapat menembus baja. Daging manusia tidak memiliki peluang melawan bilah angin ini dan para penjaga itu menjadi tumpukan bagian tubuh yang terpotong-potong dan berlumuran darah. Meskipun para penjaga elit ini membawa senjata api, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melepaskannya sekalipun. Menguasai, wajah Yukishiro Sa sedikit berubah warna. Dia berpendapat bahwa Chen Fan telah melepaskan belenggu kesadaran atas ketidakpeduliannya terhadap kehidupan manusia begitu dia mendarat di Jepang. Jika dia berada di Tiongkok, dia akan berpikir dua kali sebelum membunuh selusin orang. Keluarga Yukishiro sudah mengirim orang untuk mengejarmu, itu berarti yang disebut Lord Susanoo sudah menyadari bahwa dia telah kehilangan bentuk ilusinya. Ayo pergi ke keluargamu dulu dan tanyakan baik-baik kepada kakekmu tentang detail Lord Susanoo. Berkata, Chen Fan memanggil beberapa bola api dan melemparkannya ke tumpukan mayat. Api dengan cepat memakan dagingnya namun tidak mampu membersihkan darahnya, meninggalkan jejak hitam yang membuat perut mual di trotoar. Ayo pergi, kuharap kamu punya SIM. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan menuju mobil Yukishiro Yasuo. Yukishiro Sa mengikuti Chen Fan dengan patuh, hatinya dipenuhi rasa takut yang benar terhadap Chen Fan, tidak menyisakan ruang untuk keraguan.
Chen Fan duduk di kursi penumpang dan menyaksikan Yukishiro Osa bergegas menyalakan mobil, menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanan. Chen Fan memejamkan mata dan mulai merenungkan misinya. Meskipun perekonomian Jepang setara dengan Tiongkok, Chen Fan merasa tidak terlalu dibatasi dalam tindakannya di Jepang karena kekuatan militer negara kepulauan itu yang sedikit. Jepang tidak diizinkan memiliki militer reguler setelah kekalahan mereka di WW2. Mereka hanya diperbolehkan memiliki resimen yang terdiri dari 200.000 pria dan wanita sebagai pasukan bela diri Jepang. Itu termasuk 150.000 tentara dan 100.000 angkatan laut. Jumlah ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatan militer yang saat ini bertugas di Tiongkok. Dibutuhkan setidaknya 1 juta tentara untuk menghentikan Chen Fan dan Jepang tidak akan pernah mampu melakukannya. Meskipun ukuran perekonomian kedua negara sangat dekat, Tiongkok lebih unggul dalam kesiapan militer. Ia memiliki lebih dari 2 juta tentara reguler, dan bahkan lebih banyak lagi di cadangan. Oleh karena itu, Chen Fan jauh lebih waspada terhadap pasukan Tiongkok daripada Jepang. Ditambah lagi, keluarga Chen Fan semuanya juga ada di Tiongkok, dan itu menjadi perhatian utama baginya. Satu-satunya kekuatan yang harus dia waspadai selama berada di Jepang adalah pasukan Amerika yang ditempatkan di sana. Mereka mewakili negara paling kuat di dunia dan harus dihindari pada tahap budidaya Chen Fan ini. Meski begitu, pasukan Amerika kemungkinan besar akan membiarkannya sendiri dan tidak akan peduli dengan kerusakan yang dia timbulkan terhadap Jepang selama Chen Fan tidak ikut campur dalam kepentingan mereka. Chen Fan mengetuk sandaran tangan dengan jarinya saat dia merenung. Seiring berjalannya waktu, Yukishiro Osa semakin percaya diri di belakang kemudi. Mereka segera keluar dari Fukuoka dan menuju markas keluarga Yukishiro di desa kecil terdekat. Sementara itu, di sebuah desa sepi di pinggiran Fukuoka, sekelompok pemimpin keluarga Yukishiro berkumpul di sebuah rumah kayu kecil dan sedang berunding satu sama lain. Yasuo sedang menuju bandara untuk membawa kembali pengkhianat itu. Seorang pelayan keluarga melaporkan, dia berlutut di tanah, membungkuk dari pinggang hingga dadanya rata dengan lantai. Di ujung meja duduk seorang lelaki tua kurus berusia 90-an. Orang tua itu botak dan ompong. Meski tubuhnya keriput, tidak ada yang berani menentangnya. Mata lelaki tua itu bersinar dengan kebijaksanaan dan membangkitkan rasa hormat dan hormat yang terdalam pada orang lain. Dia adalah tulang punggung keluarga Yukishiro, Yukishiro Chio. Dia adalah kakek Yukishiro Osa. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian samurai polos duduk di samping pria tua itu. Dia duduk dengan kaki terlipat dengan mata setengah tertutup. Wakizashi yang dingin berbaring di pangkuannya menyamping. Meski pria itu berpenampilan biasa, tidak ada yang berani mengabaikan kehadirannya. Dia adalah Kitani Wakawa, Grandmaster Kendo terkuat di Kyushu. Karena dia, keluarga Yukishiro mampu merebut kursi kekuasaan di Kyushu. Bagus untuk Yasuo, perintahkan dia untuk membawa pulang pengkhianat itu, kata Yukishiro Chio. Hai, pelayan itu mengangguk. Bahkan ketika pelayan itu hendak meninggalkan ruangan, Kitani Wakawa tiba-tiba membuka matanya dan bertanya, apakah pesan tersebut menyebutkan seseorang bepergian dengan Yukishiro Osa? Ya, saya pikir di dalamnya disebutkan seorang pemuda Tionghoa yang bepergian bersamanya. Pelayan itu berpikir sejenak dan menjawab, ada apa, Tuan Kitani Wakawa? Yukishiro Chio bertanya dengan bingung. Aku mendapat kabar dari kuil Susano yang mengatakan bahwa orang yang menghancurkan bentuk ilusi Tuhan kita pastilah seorang Grand Onmyoji atau penggarap sempurna di Tiongkok. Jadi aku bertaruh orang ini akan bepergian bersama Yukishiro Osa. Tapi, Kitani Wakawa mengerutkan alisnya dan berkata, tapi kamu bilang dia masih muda. Setidaknya butuh 50 tahun untuk menjadi Grand Onmyoji. Aku penasaran apa yang membuat pemuda ini begitu kuat. Atau apakah aku salah sejak awal? Tuan Kitani Wakawa, kita akan mendapat jawaban saat Yasuo membawa mereka berdua kembali. Yukishiro Chio berkata sambil tersenyum percaya diri. Semua pengawal Yukishiro Yasuo dilengkapi dengan senjata, dan bahkan seorang ahli kendo pun tidak dapat bertahan dari selusin pria bersenjata. Bahkan ketika dia mengatakan itu, suara keras datang dari pintu masuk. Seorang pelayan menerobos masuk ke dalam ruangan dan berteriak, Tuanku, seseorang mencoba menerobos gerbang kami. Konoyaro, siapa yang berani masuk tanpa izin di tanah kita? Sebelum tuan keluarga Yukishiro Chio dan Kitani Wakawa bereaksi, salah satu pemimpin keluarga Yukishiro membanting meja dan berteriak dengan marah. Di antara ribuan penduduk desa yang tenang,
hanya sebagian kecil dari populasi tersebut yang merupakan anggota keluarga Yukishiro. Namun, hampir semua penduduk desa lainnya bekerja untuk keluarga tersebut. Beberapa dari mereka adalah pelayan, dan beberapa lagi adalah penjaga. Keluarga Yukishiro juga menyimpan gudang senjata di desa jika terjadi kekerasan. Keluarga Yukishiro telah memerintah desa ini selama lebih dari beberapa ratus tahun dan telah mengumpulkan banyak senjata, termasuk senjata api berat. Akan sulit atau bahkan mustahil bagi polisi Jepang untuk memasuki desa secara paksa karena mereka harus melewati penduduk desa terlebih dahulu. Akumulasi kekuasaan dan pengaruh keluarga Yukishiro sedemikian rupa sehingga mereka mendominasi dunia bawah tanah Kyushu. Tidak masuk akal untuk berpikir bahwa ada orang yang mencoba menerobos masuk ke desa dengan paksa. Itu adalah Yukishiro-sa dan seorang pemuda Tionghoa. Pelayan itu bergegas masuk. Ini tidak mungkin. Gelombang seru muncul di ruangan itu, dan bahkan wajah Yukishiro Chio sedikit berubah warna. Mereka baru saja membicarakan Yukishiro-sa dan berpikir bahwa dia pasti menyerah pada Yukishiro Yasuo dan para pengawalnya. Namun, Yukishiro-sa telah membalikkan keadaan dan malah datang untuk memburu mereka. Sepertinya petarung perkasa dari Tiongkok bersamanya. Kitaniwakawa berbicara sambil perlahan bangkit dan mulai menuju pintu masuk. Tangannya mengepal erat pegangan Uchigatana terkenal yang disebut tepi 1000 puncak. Jangan khawatir, dengan Kitaniwakawa di pihak kita, tidak ada seorang pun dari Tiongkok yang akan menyakiti kita. Para pemimpin keluarga Yukishiro menenangkan diri dan keluar dari ruangan di belakang Kitaniwakawa. Kitaniwakawa adalah salah satu dari 4 Grandmaster Kendo terhebat di Jepang. Dia adalah pelindung keluarga Yukishiro. Selama dia masih hidup, begitu pula keluarga Yukishiro. Perkembangan itu bahkan menggugah Yukishiro Chio. Dia berjuang untuk berdiri dan dengan bantuan seorang gadis pelayan muda, dia berhasil menyusul kelompok besar itu. Sementara itu, Chen Fan berdiri di depan pintu masuk desa, mengaitkan tangannya ke belakang punggung saat dia melihat sekelompok pemuda yang tertekan. Desa Yukishiro dibangun seperti benteng. Tiang kayu besar dan pagar menandai keliling desa. Tanda-tanda benteng tanah kuno masih terlihat di sana-sini. Pagar kayu yang tinggi sudah retak atau terkelupas dan jelas merupakan hari yang lebih baik. Ketika Chen Fan dan Yukishiro-sa pertama kali muncul, sepertinya tidak ada yang memperhatikan mereka. Desa kecil itu adalah basis operasi keluarga Yukishiro dan tidak jarang penduduk desa menemukan orang asing berjalan-jalan. Beberapa dari pengunjung tersebut adalah politisi. Dari kota, beberapa adalah bangsawan dari keluarga besar lainnya. Namun, ketika Chen Fan mendobrak gerbang, suara keras membuat semua orang gelisah. Tangan-tangan muda dan cakap yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari rumah desa mereka yang sederhana, membawa segala jenis senjata, pisau dapur, pisau, tongkat baseball, garpu rumput, apa saja. Keluarga Yukishiro telah membangun desa ini dan mendapat dukungan paling kuat dari penduduk desa yang bersemangat. Menguasai, Yukishiro-sa menjadi gelisah saat melihat beberapa ratus gerombolan kuat yang membawa segala jenis senjata. Dia tahu Chen Fan adalah seorang Grandmaster, tetapi dia tidak yakin apakah Chen Fan dapat menahan diri di hadapan begitu banyak penyerang. Beberapa dari mereka bahkan memegang senjata. Meskipun situasinya aman bagi Chen Fan, itu berbahaya bagi gadis seperti dia. Ikuti aku. Chen Fan melambaikan tangan dan berjalan ke depan. Setelah kehabisan pilihan lain, Yukishiro-sa menggali dan mengikuti Chen Fan dari dekat. Menyerang. Seorang pria yang tampak seperti seorang pemimpin memberi isyarat dan kerumunan pria muda dengan tato mengancam di lengan mereka mendatangi Chen Fan. Orang-orang ini adalah umpan meriam bahkan ketika Chen Fan baru saja mencapai tingkat yayasan pendirian. Mereka mati 2 kali lipat sejak Chen Fan mencapai pencerahan etiril. Mendering, Chen Fan menjentikkan jarinya secara sepintas dan mengirimkan blade aura berwarna biru dari ujung jarinya. Blade aura diisi dengan True Essence dan bertambah panjangnya hingga beberapa meter. Chen Fan menembakkan 2 jari, tempat blade aura diluncurkan dan membuat gerakan mengiris di udara. Azure Blade Aura membentuk setengah lingkaran sepanjang 10 meter. Bilaki kayu azure sangat tajam sehingga bisa memotong logam seolah-olah itu adalah mentega. Bahkan Black Nake yang mematikan pun tidak dapat bertahan dari serangannya, apalagi manusia biasa ini. Dalam sekejap, beberapa lusin penyerang yang tertangkap oleh kiblat, tubuh mereka terpotong menjadi 2 dari pinggang. Suara ratapan yang menyayat hati terdengar dari pintu masuk desa.
Anak buah keluarga Yukishiro ini tidak langsung mati dan mereka melolong kesakitan saat mereka berjuang untuk mempertahankan kehidupan yang surut. Massa yang bertindak lambat dan tidak terjebak dalam kiblat yang mematikan membeku di jalurnya, keringat dingin mengalir di punggung mereka, dan wajah tampak ngeri. Apakah mereka melihat lightsaber keluar dari jari pemuda ini? Apakah dia seorang Jedi? Dia telah membunuh beberapa lusin pria dengan satu sapuan tangan, apakah dia manusia atau Superman? Meskipun orang-orang ini mengabdi pada keluarga yang berkuasa dan sering berurusan dengan pejuang yang mematikan, mereka belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Antek yang tersisa memandang ke pemimpin mereka. Keringat sebesar butiran merembes keluar dari dahi Taro Nakagawa saat dia terhuyung. Dia adalah kapten penjaga desa dan bertanggung jawab atas keamanan tuan keluarga. Semua orang ini berada di bawah komandonya. Bahkan sebagai kapten penjaga, ini adalah pertama kalinya dia melihat orang sekuat Chen Fan. Dia yakin satu-satunya orang yang dia kenal yang bisa menahan Chen Fan adalah Grandmaster Kitaniwakawa. Tapi bagaimana itu mungkin? Usia pemuda itu mungkin kurang dari setengah usia Kitaniwakawa. Mendering, bahkan ketika penduduk desa lainnya ragu-ragu, Chen Fan mengambil langkah maju dan menyerang kerumunan menggunakan Blade Ki. Blade Ki yang berkilauan tampak seperti Uchigatana dan cahaya pijarnya yang biru berubah menjadi noda bayangan buram. Blade Ki telah memutuskan udara dan menciptakan ruang hampa di belakangnya. Ketika udara kembali ke ruang hampa, terjadi ledakan dahsyat. Bila Ki tidak berhenti, ia mengiris seluruh penduduk desa seolah-olah sedang memotong mentega. Chen Fan mengakhiri konfrontasi dengan dua serangan pendek dan cepat dan membunuh hampir 40 penjaga elit keluarga Yukishiro. Semua penduduk desa ini telah menjalani pelatihan intensif di Kendo Dojo. Beberapa dari mereka adalah pemegang sabuk hitam karate dan beberapa lagi adalah master aikido. Salah satu dari mereka akan menahan diri saat menghadapi serangan dari berbagai arah. Namun, Chen Fan hanya dengan mudah menjentikkan jarinya 2 kali dan mengakhiri seluruh hidup mereka. Bahkan setelah digunakan 2 kali, Blade Aura masih bersinar seperti nyala api di langit malam. Saat Chen Fan berada di level yayasan pendirian, Chen Fan harus berjuang untuk membunuh Lin Bao dengan mengeluarkan esensi sejati miliknya. Namun, sekarang dia telah mencapai tingkat pencerahan ethereal dan esensi sejatinya telah berkembang seluas lautan. Blade Aura akan bertahan ratusan bahkan ribuan kali penggunaan berulang. Tembak, tembak dia. Anggota keluarga Yukishiro yang melihat pemandangan mengerikan itu tidak bisa lagi tenang. Tidak ada waktu untuk menunggu perintah kapten penjaga. Jadi mereka mengambil tindakan sendiri dan menarik pelatuknya. Tiba-tiba, peluru datang ke arah Chen Fan dari segala arah seperti hujan logam. Dia dikelilingi oleh setidaknya selusin senjata api, dan selain pistol yang lebih kecil, ada banyak senapan mesin ringan dan senapan mesin berat. Banyak dari senjata ini dibuat di Amerika dan terkenal karena kerusakan yang dihasilkannya sangat besar. Senapan mesin buatan Amerika ini dapat menebang pohon besar, dan memotong pinggang seseorang menjadi 2. Kebanyakan Grandmaster biasa tidak akan bisa lolos dari kematian ketika mereka dikelilingi oleh senjata berat ini. Ah, Yukishiro menutup matanya dan berjongkok. Semua orang tahu betapa mematikannya senjata api modern dan oleh karena itu gadis itu yakin bahwa nasib Chen Fan telah ditentukan. Keyakinan Yukishiro juga dimiliki oleh semua orang di keluarga Yukishiro. Mereka terus menarik pelatuknya ketika sensasi kekerasan menguasai pikiran mereka. Matilah, kamu aneh. Banyak orang berharap melihat Chen Fan mati tergeletak di tanah, tubuhnya dipenuhi lubang peluru. Yang mengejutkan mereka, yang menyambut mereka adalah pemandangan yang menakjubkan. Tubuh Chen Fan bersinar biru pijar dan cahayanya semakin terang setiap detiknya. Segera, cahaya menerangi area sekitar Chen Fan, membentuk perisai pelindung. Peluru yang tak terhitung jumlahnya mendarat di perisai dan memantul begitu saja. Pada setiap benturan, perisai itu sedikit berkilauan tetapi tetap utuh. Bagaimana mungkin, semua orang, termasuk Taro Nakagawa, tercengang dengan apa yang mereka lihat. Merasa tidak ada bahaya lagi, Yukishiro membuka matanya dan terkejut melihat peluru yang tak terhitung jumlahnya bersarang di bidang cahaya yang bersinar. Seolah-olah perisai itu dihiasi banyak bunga perunggu. Guru benar-benar seorang bijak, Yukishiro berseru dalam benaknya saat gelombang penghormatan dan rasa hormat muncul dalam dirinya. Jika bukan karena keadaan yang tidak nyaman ini, dia akan berlutut di depan Chen Fan dan memohon untuk mengikutinya selama sisa hidupnya. Sementara itu,
Penduduk desa dan anggota keluarga Yukishiro dibuat tercengang dengan kejadian tersebut. Bahkan banyak yang melepaskan pemicunya dan berdiam diri, mencoba memahami situasinya. Baada, Chen Fan maju selangkah. Gerakannya mengejutkan lawan-lawannya. Mereka berteriak minta tolong dan lari sambil membuang senjatanya untuk berlari lebih cepat. Meski berusaha sekuat tenaga, Taro Nakagawa tidak bisa lagi mengerahkan para pejuang yang terkepung. Pemuda itu pasti monster, kalau tidak, kenapa dia bisa anti peluru? Sudah, terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Chen Fan menjentikkan jarinya pada setiap langkah yang diambilnya, mengirimkan bila angin dari ujung jarinya. Bila angin ini mengoyak udara dan melesat ke arah punggung para pembelot. Bila angin ini dibentuk oleh esens ki dan cukup keras untuk memotong logam. Mereka memotong tubuh desertir dan mengirisnya menjadi dua bagian dari tengah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Setelah Chen Fan melepaskan bila angin ketujuh setelah dia mengambil langkah ketujuh, jumlah mayat di desa telah mencapai ratusan. Penduduk desa lainnya yang menyaksikan bencana tersebut berbalik dan berlari pulang. Chen Fan telah memadamkan benteng Yukishiro Chio yang tidak bisa ditembus seperti yang dia lakukan pada sepotong tahu. Saat itu, Kitaniwakawa dan para pemimpin keluarga Yukishiro akhirnya sampai di pintu masuk desa. Kitaniwakawa terkejut dengan betapa buruknya situasi yang terjadi. Dia kemudian memandang pemuda itu dengan waspada, bersiap untuk pertarungan yang sulit. Anda adalah individu yang kuat di Tiongkok, mengapa Anda membunuh orang-orang yang tidak bersalah ini? Apakah Anda memiliki sedikit pun hati nurani di dalam diri Anda? Melihat akibat kebrutalan Chen Fan, bahkan Kitaniwakawa pun tak bisa menahan amarahnya. Wajah para pemimpin keluarga Yukishiro memerah. Lebih dari 100 mayat bertumpuk di depan mereka dan masing-masing dari mereka adalah penjaga elit yang membutuhkan banyak waktu dan sumber daya untuk memproduksinya. Para pemimpin keluarga bahkan akan mengeluh karena kehilangan salah satu dari mereka, apalagi kehilangan banyak dari mereka sekaligus. Grandmaster Kitaniwakawa, tolong bantu kami menyingkirkan penjahat keji ini. Paman Yukishiro-sa, Yukishiro Koichiro berteriak keras. Dan bunuh Yukishiro-sa juga. Dia pengkhianat keji yang telah membawa orang ini kepada kita. Aku ingin dia mati. Paman Yukishiro-sa yang lain, Yukishiro Takeshi mendengus mengejek. Chen Fan tidak menjawab pertanyaan Kitaniwakawa, hanya menjentikkan jarinya lagi untuk menembakkan hembusan bila angin. Chen Beixuan adalah penguasa langit mistik utara, sosok perkasa yang berdiri di puncak alam semesta ini. Tidak seorang pun boleh mempertanyakan motifnya, dan dia juga tidak menjawab kepada siapapun. Kitaniwakawa menyaksikan gelombang energi selebar 2 meter yang bersinar dengan warna biru pijar melesat melintasi desa dengan kekuatan yang cukup untuk menembus logam. Lelaki tua itu perlahan-lahan mengeluarkan pedangnya, dari sarungnya yang tua dan dipukuli. Meskipun dia tidak tiba tepat waktu untuk menyelamatkan nyawa, dia melihat Chen Fan melepaskan serangannya dan akibat yang mengerikan. Mayat dan senjata api yang ditinggalkan oleh penggunanya memberitahu Kitaniwakawa bahwa akan ada perjuangan berat di depannya. Kitaniwakawa tidak berani lengah setelah merasakan kekuatan luar biasa dari lawannya. Gagang pedangnya sudah memudar karena penggunaan berulang-ulang dan pernis pada sarungnya juga terkelupas di sana-sini. Namun, tidak ada yang berani mengabaikan tenggat waktunya. Karena itu adalah ujung 1000 puncak yang terkenal. Itu adalah salah satu pedang terbaik di Jepang saat ini. Kitaniwakawa telah berkeliling Jepang dengan pedang ini dan akhirnya membuat namanya terkenal di wilayah Kyushu dan Shikoku. Dia adalah seorang Grandmaster Kendo perkasa yang ditakuti bahkan oleh Grandmaster seni bela diri Tiongkok dan Master seni bela diri campuran Thailand. Mendering, Kitaniwakawa menghunus seluruh pedangnya dengan halus dan mantap. Tiba-tiba, kilatan tajam keperakan keluar dari bilahnya, hampir membutakan semua orang di sekitarnya. Para pemimpin keluarga Yukishiro yang berdiri tepat di sebelah Master Kendo merasakan gelombang blade ki yang sedingin es menggigit wajah mereka seperti pisau. Tajam, kekuatan yang luar biasa, pantas saja dia adalah Master Kendo terkuat di Jepang. Seru para pemimpin keluarga Yukishiro. Yukishiro-sa, bersiaplah untuk hukumanmu. Penampilan bejat Yukishiro Takeshi menancapkan kait tajamnya ke wajah anggun Yukishiro-sa. Yukishiro Takeshi telah lama mengincar keponakannya, tetapi tidak pernah mewujudkan pikiran insesnya yang tidak senonoh karena posisi gadis itu dalam keluarga. Wajah Yukishiro-sa memucat setelah melihat keterlibatan sang Master Kendo. Meskipun Chen Fan telah membuktikan kemampuannya yang tak terbayangkan berkali-kali,
termasuk memblokir peluru selusin senjata yang ditembakkan dari jarak dekat. Dia harus menghadapi Kitaniwakawa yang tak terkalahkan. Mungkinkah Chen Fan benar-benar selamat dari serangannya? Jika Chen Fan terbunuh, dia mungkin mengakhiri hidupnya sebelum dia diperlakukan sebagai mainan. Sebagai anggota keluarga Yukishiro, dia mengetahui sifat keji dari paman dan orang yang lebih tua. Mereka adalah sekelompok orang biadab yang sadis. Kaca, Wancut Kitaniwakawa, gerakan yang sama yang dilakukan oleh Kawakami Gensai muncul di hadapan Chen Fan sekali lagi. Namun, eksekusi Kitaniwakawa jauh lebih bertenaga. Blade aura berwarna keperakan menusuk ke atas dan kemudian menusuk bilah angin dari atas. Bilah angin menghancurkan aura bilah dan gelombang kejut dari hantaman menyapu seluruh ruangan, memakan beberapa jiwa tak berdosa sebelum akhirnya mereda. Bagus, pemimpin keluarga Yukishiro berteriak kegirangan. Mereka baru saja melihat serangan Kitaniwakawa melelehkan bilah angin Chen Fan. Terbukti bahwa Kitaniwakawa lebih unggul dalam pertarungan ini. Banyak pemimpin sudah mulai memikirkan cara untuk menyiksa Chen Fan. Mereka berharap bisa memotong Chen Fan menjadi beberapa bagian dan memberi makan anjing bodoh sombong ini kepada anjing. Sementara itu, dalam benak Yukishiro Takeshi, dia melihat dirinya mengangkangi keponakan cantiknya saat dia melakukan hal-hal yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata padanya. Pikiran itu memberinya euforia. Namun, sepertinya tak seorang pun menyadari ekspresi suram di wajah Kitaniwakawa. Telapak tangannya masih mati rasa setelah terkena benturan dengan bilah angin. Yang paling membuatnya takut adalah kenyataan bahwa Blade Aura masih memiliki sisa energi yang sangat besar setelah menempuh jarak yang begitu jauh. Dia tidak bisa memikirkan apa yang akan terjadi padanya jika dia harus menerima serangan terberat dari jarak dekat. Saya belum pernah mendengar ada orang di Tiongkok pada usia ini yang memiliki kekuatan sebesar Tuan tingkat S atau penggarap sempurna. Apakah dia bekerja untuk Departemen Kasus Khusus? Saya tahu Red Sparrow adalah seorang wanita dan Macan Putih adalah ahli pemurnian fisik, jadi dia pasti naga azure atau kura-kura hitam. Atau bukan keduanya, pikiran Kitaniwakawa berpacu dan dia menjadi semakin gelisah. Dia disesatkan oleh kemampuan Chen Fan untuk melepaskan bilah angin dan berpikir bahwa Chen Fan adalah yang luar biasa seperti Zoro sang Raja Guntur. Hati Kitaniwakawa tenggelam ke dasar. Para prajurit dari Departemen Kasus Khusus di Tiongkok adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Azure Dragon, khususnya, berada di peringkat 10 besar di Dark Roll. 3 lainnya lebih kuat dari Grandmaster tahap akhir. Kitaniwakawa bertaruh jika lawannya benar-benar sekuat itu, prioritasnya adalah melepaskan diri dan melarikan diri. Chen Fan tiba-tiba menemukan ada yang tidak beres. Dia berbalik untuk melihat lelaki tua itu. Meskipun bilah angin memiliki kekuatan yang kecil dibandingkan mantra lain, bahkan Grandmaster tahap awal seperti Lutian Fen harus menghindari kontak langsung dengan serangan itu. Bahkan jika Lutian Fen mampu mempertahankan posisinya, dampaknya akan sangat merugikan sistemnya. Fakta bahwa Kitaniwakawa mampu menanggung beban kekuatan tanpa cedera berarti tingkat pencapaiannya tidak kalah dengan Lin Tatian, seorang Grandmaster tingkat menengah. Apakah kamu Kitaniwakawa? Chen Fan bertanya dengan ringan. Iya, bolehkah aku menanyakan namamu? Kitaniwakawa bertanya dengan sopan. Budaya Jepang memuja kekuatan dan oleh karena itu, orang tua tidak bisa tidak menghormati pemuda ini karena kemampuannya yang luar biasa. Kitaniwakawa hanya melihat satu orang dalam hidupnya yang mungkin setara dengan pemuda ini dan dia adalah Erika, Grandmaster Kendo paling mematikan di Jepang. Kamu tidak layak mengetahui namaku. Chen Fan berkata tanpa basa-basi. Kitaniwakawa mungkin membuat pusing Chen Fan sebelum dia mencapai pencerahan etiril. Ketika dia harus berurusan dengan Lin Tatian, dia terpaksa menggunakan seni mahal dari tangan Yi Wood Chonate Spirit Grand Kinna. Namun, saat ini, Chen Beixuan sudah berada di tahap tengah pencerahan etiril dan oleh karena itu, mengalahkan seniman bela diri negara transenden tahap menengah hanya dengan berjalan-jalan di taman. Kitaniwakawa tetap diam dan waspada, tetapi anggota keluarga Yukishiro jengkel oleh Chen komentar penggemar. Dalam pikiran mereka, nasib Chen Fan sudah ditentukan. Aku akan memberitahumu namaku jika kamu bisa selamat dari salah satu seranganku. Sambil berkata, Chen Fan mengulurkan lengannya yang berkulit halus dan meraih sesuatu dengan jari-jarinya yang memancarkan cahaya biru redup. Membentuk, angin bertiup dan bilah angin yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara tipis dan berkumpul di sekitar Chen Fan, membentuk naga panjang yang berkelok-kelok.
Naga yang panjangnya beberapa meter itu terbuat dari beberapa lusin bila angin. Setelah bentuknya memadat di udara, ia menyerang Kitaniwakawa dan orang-orang di sekitarnya. Kotoran, warna wajah Kitaniwakawa memudar. Dia tidak pernah mengira mantra Dharma Chen Fan bisa begitu mematikan. Kitaniwakawa tercengang karena ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang merapal mantra yang kuat tanpa meluangkan waktu untuk bersiap. Sementara itu, para pemimpin keluarga Yukishiro tercengang. Chen Fan telah memanggil naga yang terbuat dari bila angin. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Aku yakin bahkan Grand Onmyoji, Chizuru Masahiro pun tidak bisa melakukannya. Yukishiro Koichiro bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya pucat dan tak bernyawa. Kitaniwakawa menyadari bahwa sudah terlambat untuk menghindari serangan itu, jadi dia berjongkok dan mengisi trukinya. Energi tak kasat mata keluar dari tubuhnya, menggembungkan lengan bajunya. Sementara itu, dia memasukkan kakinya beberapa inci ke dalam tanah. Dengan ekspresi serius dan berat di wajahnya, dia mengangkat Uchigatana dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Berdiri di hadapan naga bila angin yang menggeram menyapu desa ke arahnya, Kitaniwakawa merasa dia kembali berada di dasar air terjun lagi dengan tepian 1000 puncak di tangannya. Pada hari itu, dia telah memutuskan aliran air dan menjadi Master Kendo yang terkenal. Satu potongan Kitaniwakawa. Kitaniwakawa berteriak sekuat tenaga saat dia menjatuhkan Uchigatana. Blade aura melonjak dari tubuh Uchigatana saat bilahnya menusuk sasarannya seperti sambaran petir perak. Cahaya yang menyilaukan mengancam untuk menembus struktur ruang yang. Kitaniwakawa serang tanpa ampun. Dia yakin bahwa serangannya akan mampu membelah kendaraan lapis baja menjadi dua. Namun, di tengah eksekusinya, dia tersendat saat dia terpana melihat pemandangan mengerikan dari naga kematian yang terbang di hadapannya. Kabum, blade aura dan naga angin bertabrakan lagi. Ledakannya 10 kali lebih keras dari ledakan terakhir dan dampaknya mengirimkan bila angin yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah, menewaskan lebih banyak orang yang melihatnya. Bila angin ini menembus tubuh mereka seolah-olah itu adalah mentega. Energi kasar menembus dada Yukishiro Takeshi, meninggalkan lubang besar menganga di tengah tubuhnya. Kenapa? Yukishiro Takeshi terjatuh ke tanah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia adalah pemimpin keluarga Yukishiro dan manajer perusahaan multimiliar. Dia mendikte urusan lokal, dan hanya berurusan dengan birokrat paling berpengaruh. Dia tidak pernah mengira hidupnya akan berakhir dengan kekerasan seperti itu. Akhirnya, sebelum kematiannya, dia menyadari betapa tidak berarti dan rentannya dia di dunia. Setelah beberapa kali saling menyerang, hanya sedikit yang beruntung yang tersisa di desa. Pemandangan mengerikan itu membuat mereka tercengang, membuat mereka tidak bergerak. Apakah dia mati? Yukishiro melihat ke kejauhan. Sejak dia masih kecil, dia yakin bahwa Kitaniwakawa bisa dibilang tak terkalahkan. Dia mungkin secara terbuka menentang ayah dan kakeknya, tetapi Kitaniwakawa tidak pernah. Dia sedikit menggigil saat membayangkan apa yang akan terjadi jika dia kembali tanpa Chen Fan. Dia pasti sudah berlutut di hadapan Kitaniwakawa, meminta maaf. Setelah debunya hilang, dia melihat seorang pria berlumuran darahnya sendiri sambil berdiri dengan kaku. Aku tahu siapa kamu sekarang, tapi sudah terlambat. Kitaniwakawa berhasil tersenyum terakhir sebelum kepalanya terkulai ke satu sisi saat dia terjatuh ke tanah. Kitaniwakawa, salah satu dari 4 Grandmaster Kendo paling mematikan di Jepang telah meninggal dunia. Di saat-saat terakhir hidupnya, orang-orang tua itu tahu bahwa hanya ada satu orang di Tiongkok yang bisa memanggil naga dengan lambaian tangan dan membunuh Grandmaster Kendo dalam satu serangan. Dia pasti Grandmaster paling kuat di Tiongkok, orang paling mematikan ketiga di Dark Roll, Chen Beixuan. Namun, momen pencerahan datang terlambat bagi Kitaniwakawa. Meskipun dia berdiri tegak di depan naga pedang yang berputar selama beberapa detik, bila angin dengan cepat menggerogoti aura perlindungan 4 kebenarannya dan masuk ke dalam dagingnya. Kitaniwakawa unggul dalam teknik pedang dan memiliki kekuatan internal yang kuat. Namun, penyempurnaan fisik bukanlah keahliannya dan dia bukanlah tandingan serangan selusin bila angin. Ujung-ujungnya yang tajam dengan mudah mengiris daging, tulang, dan mengaduk isi perutnya seperti penggiling. Dia harus mengumpulkan seluruh energi sejati yang tersisa di dalam dirinya untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Kitaniwakawa sudah mati. Master Kendo yang memimpin wilayah Kyushu dan Shikoku dibunuh oleh Grandmaster Chen Fan dengan satu serangan.
Beberapa pemimpin tertinggi keluarga Yukishiro yang cukup beruntung bisa selamat dari cobaan itu berdiri seperti patung dalam ketidakpercayaan dan keterkejutan. Bagaimana mungkin? Yukishiro Koichiro bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah salah satu pemimpin keluarga Yukishiro yang selamat. Orang-orang di sekitarnya semuanya diiris dan dipotong dadu. Yukishiro Koichiro berharap dia bisa mati seperti kakaknya, Yukishiro Takeshi, agar dia tidak menanggung beban kekalahan. Chen Fan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan sehingga dia mungkin juga menjadi iblis. Siapa sangka kekuatan dewa seperti itu bisa ada di dunia nyata. Keluarga Yukishiro tidak melakukannya, dan mereka harus membayar harga atas pengawasan mereka. Pada saat itu, Yukishiro Chio akhirnya berjalan tertatih-tatih menuju lokasi kejadian. Dia terhuyung dengan apa yang dilihatnya dan jika bukan karena asisten pelayannya, dia akan terjatuh ke tanah. Kakek, senang bertemu denganmu lagi. Yukishiro beringsut ke depan, melewati mayat Kitaniwakawa. Dia mencabut tepian 1000 puncak dari tanah dan memeriksanya. Tepi Uchigatana dirusak oleh serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Badan bilahnya berlumuran darah kering yang dilapisi darah segar. Yukishiro tidak keberatan dengan kekacauan itu dan dia membawa Uchigatana dengan kedua tangannya. Sambil berjalan menuju kakeknya, matanya menyala-nyala karena kebencian dan dendam. Yukishiro, apa yang kamu lakukan? Aku adalah kakekmu. Yukishiro Chio menegur dengan suara yang menggelegar. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kepanikan dan ketakutan di matanya. Jika itu terjadi beberapa tahun yang lalu, Yukishiro pasti sudah berlutut di tanah dengan patuh untuk membiarkan hujan kakeknya menghukum dan mengkhotbahinya. Namun, sebagian besar elit di keluarga Yukishiro telah meninggal, dan Yukishiro tidak lagi takut pada lelaki tua itu. Kau menawariku pada Dewa Iblis, dan membiarkannya merasukiku. Benarkan? Yukishiro membawa Uchigatana dan memiringkannya tegak. Itu adalah jurus awal serangan Kendo. Sebagian besar orang Jepang, termasuk Yukishiro, telah mempelajarinya selama kelas Kendo. Melihat gadis itu telah mengetahui rahasia kelam tentang dirinya, Yukishiro Chio melepaskan nada suaranya yang merendahkan. Yukishiro, cucuku, kami tidak punya pilihan. Grand Onmyoji Chizuru telah meminta persembahan kami secara pribadi. Kami tidak bisa menentang perintah Lord Susanoo. Wajah Yukishiro keras dan dingin. Kata-kata lelaki tua itu sepertinya tidak berpengaruh apapun padanya. Dia perlahan-lahan membawa Uchigatana ke atas kepalanya. Yukishiro Chio gemetar ketakutan dan mulai memohon untuk nyawanya. Namun, permohonannya tidak bisa meredakan amarah yang bergejolak di dalam diri Yukishiro. Orang tua itu adalah penguasa keluarga Yukishiro, namun dia dipandang remeh seperti serangga. Yukishiro, selamatkan nyawanya, aku punya pertanyaan untuknya. Sebuah suara muncul di belakang gadis itu. Ya Tuan. Yukishiro menurunkan Uchigatana dan membungkuk pada Chen Fan. Yukishiro Chio akhirnya menyadari kehadiran Chen Fan. Dia memandang Chen Fan dengan sangat gentar. Inilah orang yang telah mematahkan mantra Lord Susanoo dan membunuh semua orang di keluarga Yukishiro, termasuk Kitaniwakawa. Berantakan dengannya adalah kesalahan terbesar dan terakhir dari keluarga Yukishiro. Yang mulia, tanyakan apapun yang Anda inginkan, saya akan menceritakan semuanya. Yukishiro Chio memasang wajah menyedihkan dan dia menatap pemuda itu sambil berlutut di depannya. Dia kemudian berkata dengan rendah hati dan penuh harap pada saat yang sama, Tuanku, aset keluarga saya bernilai lebih dari triliunan yen, dan pengaruh kami tersebar ke seluruh dunia bawah tanah Kyushu. Kami memiliki cabang di prefektur Fukuoka dan Kumamoto. Saya akan menawarkan semuanya itu untukmu secara gratis. Katakan padaku, apakah kamu menginginkan bintang muda yang segar atau istri politisi yang seksi dan berkelas? Satu kata dariku, aku bisa memerintahkan mereka untuk merangkak di bawah selimutmu dan menghangatkan tempat tidurmu. Yukishiro Chio adalah seekor rubah tua yang licik, dan dia segera menyadari bahwa dia akan aman jika dia bisa menenangkan Chen Fan. Yukishiro bukanlah ancaman baginya jika dia berada di bawah perlindungan Chen Fan. Chen Fan pasti membantu Yukishiro karena pesona cantiknya, namun tidak akan sulit bagi keluarga Yukishiro untuk menemukan seseorang yang lebih menarik dari Yukishiro sebagai penggantinya. Dia bahkan bisa memaksa aktris paling populer di Jepang untuk menghabiskan malam intim bersama Chen Fan jika lelaki tua itu mau. Tidak perlu, aku punya pilihan yang lebih baik. Chen Fan tersenyum dan menurunkan tangannya hingga berjarak 1 inci dari kepala Yukishiro Chio. Tiba-tiba, cahaya biru keluar dari mata Chen Fan saat dia menyalurkan kehendak ilahi.
Ke dalam pikiran Yukishiro Chio. Senyuman merendahkan diri pada Yukishiro Chio membeku di wajahnya, saat tubuhnya mengalami kejang. Saat tubuh lelaki tua itu berjuang menahan serangan kehendak ilahi yang tiba-tiba, dia merasakan tekanan yang sangat besar di otaknya, seolah-olah otaknya akan meledak dari dalam. Yukishiro menunduk kagum dengan kekuatan Chen Fan. Hatinya dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Chen Fan dan tidak memiliki ruang untuk pemikiran lain. Menggunakan seni mistik pencarian jiwa, Chen Fan mempelajari detail kuil Susanoo. Kehendak ilahi telah membebani sistem lelaki tua itu dan mengacaukan pikirannya, mengubahnya menjadi orang yang tidak punya pikiran. Dia menyerahkan lelaki tua itu kepada Yukishiro agar dia membuangnya. Jadi itulah rahasia kuil Susanoo. Itu adalah jiwa ilahi penguasa negara abadi yang mereka rawat setiap hari. Chen Fan mengusap dagunya saat dia memikirkan informasi yang dia ambil dari pikiran Yukishiro Chio. Sementara itu, dia berbaring dengan nyaman di pemandian air panas yang mewah. Ia diapit oleh dua orang remaja putri cantik, keduanya hanya mengenakan selapis kain tipis. Tubuh indah mereka muncul di balik kabut tebal secara tiba-tiba. Mereka masih sangat muda, hampir terlalu muda, namun kecantikan mereka yang mulai tumbuh sungguh memabukkan. Chen Fan bertaruh bahwa keduanya adalah gadis populer seperti Jiang Churan. Mereka berlutut di atas batu datar dan memijat bahu Chen Fan. Ketakutan muncul di mata mereka setiap kali mereka melihat wajah Chen Fan. Seolah-olah mereka sedang menyajikan oni. Chen Fan tidak terlalu memperhatikan gadis-gadis itu, dia menutup matanya, mencoba fokus merencanakan langkah selanjutnya. Dia adalah penguasa langit mistik utara dan telah melihat keindahan paling agung di alam semesta. Penampilan gadis-gadis ini berada di bawah rata-rata di antara semua gadis yang dia kenal sehingga mereka tidak mampu menarik perhatiannya. Tanpa mencapai tingkat jiwa terhubung, para penggarap laut ilahi rata-rata hanya bisa hidup 150 tahun. Bahkan dengan bantuan pil roh yang bisa memperpanjang hidup, maksimal 180 tahun. Namun, setelah dagingnya binasa, jiwa ilahi bisa bertahan di dunia ini selama beberapa ratus tahun lagi. Kehidupan jiwa ilahi bahkan bisa lebih lama jika didukung oleh energi pengabdian dari para pengikutnya. Meski begitu, saya masih sangat kecewa dengan kekuatan ini penggarap keadaan abadi tertentu. Chen Fan tersenyum mengejek. Penggarap keadaan abadi lainnya yang ditemui Chen Fan di kehidupan masa lalunya semuanya memiliki fisik yang luar biasa dan artefak dharma yang kuat serta seni rahasia. Mereka akan memusingkan Chen Fan pada tingkat pencapaiannya saat ini. Namun, tubuh yang disebut Lord Susanoo ini telah lama musnah, dan hanya jiwa ilahinya yang tersisa. Chen Fan memiliki lebih dari selusin seni di lengan bajunya yang dapat dia pikirkan untuk menghancurkan jiwa ilahi dari seorang kultivator negara abadi. Kultivasi kekuatan dalam memperkuat kekuatan seseorang, keadaan transenden memupuk ki, dan keadaan abadi adalah tentang jiwa ilahi. Di permukaan laut ilahi, jiwa ilahi akan terbang keluar dari tubuh dan hidup sendiri selama beberapa hari. Dengan tepat dukungan dan makanan, seperti yang dimiliki Lord Susanoo, jiwa ilahi dapat hidup puluhan tahun bahkan berabad-abad. Namun, tanpa inang, jiwa ilahi tidak akan pernah ada di alam fisik, itu bukanlah keabadian yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tingkat roh terhubung dianggap sebagai titik awal sebenarnya dalam mengembangkan keabadian. Chen Fan berpikir sendiri sambil menggelengkan kepalanya. Selain Lord Susanoo, tidak ada yang menjadi ancaman bagi Chen Fan. Jika bukan karena dia ingin membantu Yukishiro mengkonsolidasikan pengaruhnya dalam keluarga. Yukishiro, dia pasti sudah menyingkirkan kuil Susanoo dan kembali ke Tiongkok. Bahkan saat dia merenung, langkah kaki basah yang lembut terdengar menembus kabut. Dia memperhatikan Yukishiro memasuki sumber air panas. Dia mengenakan handuk putih, memperlihatkan bahunya yang bulat dan lembut, kaki panjang yang anggun, dan belahan dada yang menakjubkan. Dia mencelupkan dirinya ke dalam air hangat dan berjalan menuju Chen Fan. "Tuan, apakah Anda memerlukan bantuan saya?" Tubuh menggoda Yukishiro muncul dan menghilang di balik kabut tebal. Dia tersipu dan menatap Chen Fan dengan tatapan lembut. Saat ini, Chen Fan adalah Tuhannya. Dia bahkan akan menyerahkan hidupnya untuk Chen Fan, apalagi melayaninya. "Aku tidak pernah melakukan ini sebelumnya." Yukishiro menunduk dan berkata dengan genit. Ekspresinya yang pemalu dan tatanan rambutnya yang berkelas memberinya pesona mempesona yang setara dengan selir kaisar. "Bagaimana bisnis keluarga?" Chen Fan nyaris tidak melirik gadis itu sekilas.
Dia bertanya dengan acuh tak acuh sambil mengetuk sebongkah batu. Yukishiro sedikit kecewa dengan jawaban Chen Fan. Dia tetap menjawab, tidak ada yang memprotes pengambilalihanku, terima kasih. Pamanku Yukishiro Koichiro adalah orang pertama yang menyuarakan dukungannya dan aku telah mengirimkan orang-orang yang aku percaya untuk menggalang cabang lainnya. Dalam waktu singkat, kamu akan memiliki kendali penuh atas Yukishiro keluarga. Baiklah. Dengan keluarga Yukishiro yang membantuku mengawasi segala sesuatunya, aku tidak perlu khawatir tentang pelarian Dewa Iblis itu. Chen Fan mengangguk. Dia berada di Jepang sendirian dan membutuhkan asisten lokal. Dia bahkan tidak tahu di mana menemukan kuil Susanoo. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membantu Yukishiro mengambil alih keluarganya untuk memanfaatkan sumber daya keluarga Yukishiro. Tuan, Anda adalah eksistensi yang saleh. Tuan Susanoo bukan tandingan Anda. Yukishiro berkata dengan patuh. Chen Fan tidak memberikan balasan. Dia sudah menutup matanya dan mulai berkultivasi. Perjalanan kultivasinya panjang. Penguasa langit mistik utara membutuhkan waktu 500 tahun untuk hampir mencapai puncaknya, dan manusia biasa membutuhkan waktu 100 kali lebih lama. Kejernihan pikiran dan keteguhan hati yang teguh adalah dua pilar utama dalam kultivasi. Yukishiro menunggu jawaban yang tidak pernah datang, jadi dia menatap Chen Fan untuk menyerap kehadiran salehnya sementara dia tidak memperhatikannya. Matanya dipenuhi kekaguman bercampur dengan sedikit kegilaan.